Mungkin orang-orang, oh itu kan punya pacarnya, tapi dari cem-ceman. Ya, cem-ceman. Tapi kalau kita melihat dari perspektif Usop, selama ini yang benerin Going Merry ya selalu Usop, cuy. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jun. Dan di sini ada saya, Hans. Ya, masih bersama kita berdua dan ini adalah episode terbaru dari J-Pop, Jurnal Perjalanan One Piece. Akhirnya kita sampai di Water 7. Yap. Ini salah satu one of the best arc ya, kata banyak orang gitu. Ada beberapa yang bilang begitu. Ya, jadi ini untuk arc Water 7 ini karena cukup panjang akan kita bagi jadi 2 part, yaitu Water 7 part 1 di episode ini, lalu di episode berikutnya nanti Water 7 part 2. Nah, jadi chapternya untuk part 1 ini 322 sampai 349, sedangkan untuk episodenya 229 sampai 246. Nah, jadi ini kita bahas mulai dari kru Mugiwara sampai di Water 7, lalu ada ini cerita-cerita di Water 7 sampai akhirnya rumah iceberg dibakar. Nah, sampai di titik itu ya nanti. Oke. Ya, jadi belum mulai mungkin ada yang ingin ditambahkan? Atau langsung aja? Langsung aja. Karena ini cukup panjang, kita langsung to the point. Oke. Sebenarnya ini cukup panjang kalau untuk dibagi 2 saja sih, kalau menurutku ya, 2 part. Oke, langsung aja kita mulai untuk pembahasan J-Pop episode 12 ini, Arc Water 7 part 1. Nah, jadi arc ini dimulai dari kru topi jerami berlayar dari ini ya, terakhir di apa? Long Ring Longland. Long Ring Longland. Ya, setelah dari situ mereka sebelum sampai di Water 7, mereka ketemu sebuah ini kereta api laut. Nah, this is another world building by the Oda Sensei. Idenya itu kayak selalu aja ada gitu, selalu segar. Apa yang berikutnya? Kereta api laut. Ya, jadi alih-alih kapal ternyata menggunakan transportasi kereta api dengan rel di bawah permukaan laut. Yes. Tapi itu kayaknya nggak menghubungkan banyak kota ya. Iya, beberapa pulau yang Kayaknya sempat salah satunya Water 7 itu sama ada satu lagi di mana? Antara ada deh. itu sempat disebutin kok sama si nenek itu kan. Ada pulau makanan, terus pulau apa gitu. Terus Luffy pilih, Oh iya. saya mau ke pulau Pulau makanan. daging. Yang makan Iya. daging. Nah, terus teman-teman, kita kan mau cari tukang kayu. Oh ya, oke. Water 7. Nah, itu. Tapi aku ada Ya. pertanyaan, gimana caranya kapal lewat rel kereta yang ada di air itu ya? Kalau kapal lewat kan kesandung ya. Ya itu hanya Eiichiro Oda yang tahu. Oke. Lanjut sampai di Water 7. Mantap sih. Duh, kok ini belum dibahas dulu yang di stasiun itu. Oh. Apa Jadi lagi pertamanya yang itu mereka ketemu kodok dulu, baru ketemu stasiun itu. Oh iya, kodok. Kodok itu dia kayak menghadang kereta yang mau lewat. Terus keretanya lewat, kodoknya tertabrak gitu, tapi baik-baik saja. Ternyata si penjaga di stasiun itu ada seorang nenek sama bocil sama kelinci pikirannya. Yes. Ya terus tadi itu menceritakan sedikit tentang kereta itu api. gimana, terus kota-kota terdekat yang ada di situ. Tapi karena Mugiwara mencari kru tukang kayu, makanya mereka ke Water 7. Yang memang di sana katanya terkenal ada kayak tukang kayu terhebat lah di Greenland mungkin ya. Iya, bahkan di dunia mungkin kayaknya. Ya. Nah, itu. Terus sudah atau langsung masuk Water 7? Ya, langsung. Nah, sampai di Water 7,
Another world building. Kita kira, wah, pulau langit keren. Wah, ini pulau air. Mantap. Jadi dibuat nggak cuman ininya ya, pulaunya, tapi bahkan arsitektur, ada transportasinya, ada kayak lift di dalam air, apa lift pakai air itu, mantap sih. Ya, terus jalur kanal-kanal itu, jadi kayak selokan tapi itu seolah kayak jalan karena mayoritas semua di sana pergerakannya melalui air. Ya, ini terinspirasi dari itu ya, apa? Kota air itu apa Venesia ya? Ya, Venesia itu di mana? di Itali. Ya, itu. Di Thailand pernah ada itu, jalur Oh air. iya, Tapi airnya coklat. Pasar Apung. Iya, gitu. Jadi tibanya di Water Seven itu kan ada kayak bagian depan kotanya. Mm-mm. Waktu mau bersandar itu Mugiwara dikasih tahu, kalian bajak laut ya? Kalau bajak laut lewat pintu belakang gitu, ada Oh jalur. iya, ya sempat ada bumbu-bumbu tentang bajak laut. Ya. Terus ini cuy, tukang Oh ya, kapal, tukang kayu yang ada di ya. mantap. Jadi diperkenalkan ada grup namanya, bukan grup ya, perusahaan atau company ya, namanya Yes. Galela. Itu perusahaan pembuat atau pabrik, pokoknya yang mengurusi kapal-kapal itu yang terbaik. Bahkan ditunjukkan ada nggak cuma memperbaiki kapal ya, juga jago bertarung ya. Iya, iya. Ini mengingatkanku sama kayak di East Blue. Pernah ada kayak gini konsepnya. Ingat nggak? Di Barati. Cuma bedanya koki-koki petarung, ini tukang kayu petarung. Oh iya ya. Dan kayaknya ini bisa dibilang versi upgrade dari konsep Barati itu. Soalnya kalau di Barati kan ya cuma gitu aja. Apa petarungnya nggak terlalu menonjol. Kalau di Water Seven ini mulai kelihatan Lebih pentolan-pentolan. spesialis. Iya, ada spesialisasinya gitu. Itu yang bikin Ya. lebih wow, mantap. Upgrade version. Oh ya, itu tambahin juga waktu di stasiun itu dikasih rekomendasi sama nenek itu buat nemuin yang namanya iceberg. Oh ya. Ya Dan itu. sedangkan saya iceberg itu presidennya atau pemimpinnya Galela itu ya. Kalau nggak salah merangkap wali kota juga. Wali kota Oh Water ya. Seven. Oleh kata Water Seven. Ya itu. Nah, sementara itu kru topi jerami ini dibagi empat kelompok. Bisa dibilang gitu. Kelompok pertama itu Luffy, Usopp, Nami yang bertugas untuk nuker uang terus minta nyari ini iceberg. Ya. Terus grup kedua Robin sama Chopper kayaknya ya. Mereka aku lupa mereka ngapain tapi jalan-jalan atau apa gitu. Terus Ya, mereka Sanji, jalan-jalan. Sanji sendiri mau belanja bahan makanan, ya. Terus Zoro penjaga di kapal. Nah itu. Jadi untuk mungkin kita bahas yang tim utama dulu ya. Luffy, Usopp, Nami. Nah di situ mereka explore ada apa aja di itu apa Water Seven kayak transportasinya Yagara, hewan Yagara itu salah satu gimmick. Nah mereka nukar uang. Nah ini agak komedi-komedi juga itu. Kayak negosiasi, terus Nami marah-marah apa? Cuma segini. Padahal dari emas itu kan nilainya Nilainya berlipat. 3 kali lipat. Ya, kayak gitulah. Untung ada Nami, itu bagiannya Nami sih ya. Terus, Jadi dari emas-emas yang dapat dari Skype itu terkumpul uang 300 juta belly. Dibagi 3 koper, masing-masing mereka bawa satu-satu. ya, ini kelihatannya kayak hal kecil ya. Dibagi 3 koper, Ya. 100 juta, 100 juta, 100 juta. Tapi nanti detail ini bakal, mencengangkan, cukup mencengangkan. Nah, dari sana mereka menuju ke, apa istilahnya, kayak workshopnya ya. Docking nomor 1 atau apa gitu. Ya, kayak pabriknya atau bengkelnya si Galila itu. Ya. Dan ketemu sama ini dulu, si Kaku dulu pertama-tama. Oh iya, Kami mau perbaiki kapal. Terus si Kaku ini, di mana kapalnya? Aku periksa. Gitu. ya, ya. Setelah langsung lari ke sana untuk periksa. Terbang bagaikan burung, kaku. Ya,
Bahkan Monyet gunung. ya, itu mantap sih Kaku itu. Bahkan dulu waktu pertama kali baca One Piece sempat pengen punya jaket yang lehernya ini turtleneck gitu. Naik. Iya. Terinspirasi dari Kaku. Aku sampai gitu, Pak. Kepikiran nyari itu. Yang lehernya naik gitu. Keren ya? Dia keren. Iya. Bahkan sampai nanti dia tetap keren loh sebenarnya. Ya. Ya itu yang pertama ditemui sih tukang kayu. Terus ada juga ini sempat dicuri cuy. Koper-kopernya dicuri. Terus ada lagi Pauli, ahli tali menali. Oh ya, Pauli. Terus Lucy ini juga keren. Pakai apa istilahnya? Ventriloquist. Ya itu. Jadi ngomong lewat burungnya dia. Maksudnya bukan burung itu ya. Lewat burung yang di pundaknya. Jadi ambigu ya kita ngomong lewat burung. Ya, itu jadi cukup keren sih. Di situ ditunjukkan tukang kayunya itu ada karakternya gitu lah. Nah, ketemu juga akhirnya sama si kepalanya Iceberg. Yes. Dan itu konyol Cak, Iceberg. Kita kira, ini orang serius. Terus dia kayak goblok-goblok ya apa gitu. Ngupil terus apa. Aneh lah pokoknya. Tidak sesuai image-nya. Oh ya, sama ada sekretarisnya, Khalifa. Ya, sekretaris seksi. Oh ya, mungkin ini kembali ke kapal dulu, Going Merry. Itu sempat diserang ya. Zoro kan lagi tidur terus diserang sama penjara. Iya, mereka katanya ini pemburu bajak laut, bounty hunter. Ya, tapi tidak berlangsung lama, mereka langsung KO. Dan ternyata mereka yang sempat nyuri di itu tadi. Sempat nyuri di Galela dari itu, anak-anak itu tadi. Love You Soft Nami itu kan, yang diselamatkan Pauli itu. Dan ini pas Kaku sampai di Zoro, ini chapter akhir dari chapter gitu. Itu keren juga. Terus Zoro sempat ngomong, apakah benar kamu tidak bisa diperbaiki lagi? Dong. Ya. Ya itu cukup keren. Kalau di manga Alex ada ini ya, dong gitu. Ya, kembali ke bengkel, Kaku udah balik. Nah di situ dijelasin ya ternyata Going Merry nggak bisa diperbaiki. Itu sempat dijelasin juga sama Pauli, sama Lucy. Kenapa kapal itu nggak bisa diperbaiki? Itu kayak apa ya? Dasarnya. Mungkin kalau komputer motherboardnya. Penopangnya kapal itu. Ya. Kalau komputer mungkin sudah rusak, tidak bisa diperbaiki lagi. Motherboardnya gitu bukan? Ya. Terus kan sempat minta dibangun ulang atau istilahnya bikin kapal yang sama lagi dengan Going Merry gitu. Tapi menurut Lucy, bahkan di dunia tidak ini ada dua kapal yang sama. Ya itu cukup keren sih. Dijelasin kalau ya kapal itu ya cuma satu aja. Nggak mungkin kita bisa bikin dua kapal yang sama. Pasti beda. Meskipun dibikin sesama mungkin pasti itu kapal yang berbeda gitu. Terus jadi sementara si Luffy, Usopp sama Nami itu nggak bisa dapat kepastian, belum tahu mau diapakan kan? Ya. Karena mau diperbaiki nggak bisa, dibangun ulang nggak bisa. Nah tapi sementara itu Usopp ini kena tipu muslihat. Tahu-tahu ngilang lah pokoknya Usopp. Serta 2 koper uangnya. Jadi kopernya ditukar, bukan diambil. Iya, mulailah conflict of the conflict di One Piece. Gitu. Konflik nomor 1 ini. Konflik pertama. Konflik. Itu uang 200 juta hilang. Jadi yang sementara dipegang Nami masih aman 100 juta. Ya, sementara itu ini cuy. Kembali ke Chopper Robin sama Sanji. Nah, Robin ini sempat berpapasan dengan manusia bertopeng yang nggak tahu itu siapa. Terus Chopper kasihkan baca buku ini ceritanya. Terus Sanji sempat ngelihat, loh Robin sama siapa itu? Robin, tiba-tiba ngilang. Terus ketemu Chopper, loh aku kira sama kamu tadi. Ternyata bukan di situ. Jadi ini konflik nomor 2 ini. Yes. Hitung ya sudah berapa? 1, 2. Nah ini kan Luffy sama Nami baru sadar, loh Usopp mana? Pokoknya lupa dapat dikasih tahu siapa. Mereka tahu kalau di Usopp ini habis dirampok sama Franky, keluarga Franky. Nah itu langsung lah mereka menyusul Usopp.
blar blar blar. Usopp sudah ini berlumuran darah. Ya, babak belur. Tanpa uang. Ya, uangnya udah diambil. Usopp di pinggir jalan. Oh, udah. Kayaknya waktu teler. Waktu si Nami sama Luffy tuh ngobrol-ngobrol sama tim Galela tentang kapal yang gak bisa diperbaiki itu, Usopp udah nggak ada. Nah, ya benar. Di situ Usopp udah. Jadi Usopp yang nggak tahu tentang ini kapalnya itu. Ya, jadi setelah melihat Usopp berdarah-darah, akhirnya Luffy memutuskan untuk mencari ya. Ya, nyari keluarga Franky itu di mana itu. Sini gua ajar. Nami balik ke kapal, mau nyari pertolongan buat Usopp sama ngasih tahu teman-teman yang lain, dan terjadilah. Oh, sebelum terjadi, Usopp sempat balik dulu cuy, dengan kondisi berdarah-darah, udah babak belur. Usopp datang sendiri ke rumah keluarga Franky. Belum tahu, kan ceritanya Nami kembali ke kapal, terus dia ngajak si Chopper teman-teman yang lain lah, ya. Udah Chopper, Zoro, Sanji. Terus waktu mereka sampai ke tempatnya Usopp itu, tempat dia berbaring tadi udah nggak ada. Sisa. Ternyata ada jejak dia menuju ke rumah Franky. Baru itu Luffy kok nggak sampai-sampai? Dia di mana? Kayaknya sempet nyasar atau gimana gitu lah. Pokoknya akhirnya baru Pokoknya intinya Usopp sendirian dulu yang sampai di sana. Kayak kembalikan uangnya. Tapi bawa belur lagi kedua kalinya. Ya. Sampai hidungnya sempat siksa kalau nggak salah. Dan di situ berkumpul lah. Oh, sebelumnya ini waktu Usopp datang itu si keluarga Franky itu lagi merayakan, dan di situ dimunculkan sekilas sosoknya Franky tapi pakai topeng. Oh iya, benar. Nah. Wah, hebat sekali kalian bisa dapat uang banyak gitu. Nah, itu terus langsung ya ini. The Four Basketer. Nah, ini. 4 laki-laki minus Usopp. Mulai. Jadi biasanya 3 monster, ini sekarang 4 monster sekarang. Yes. Luffy, Zoro, Sanji, Chopper siap menghajar. Nah, ini cukup epic sih adegan ini pas mereka berempat jalan ke rumah Franky. Wah, iki. Ya. Bahkan keluarga Franky tidak sanggup ngapa-ngapain cuy. Langsung blar blar blar. Pakai armor apa gede. Oh, ini pasukan raksasa. Oh, langsung jebol. Ya. Dan tapi saat itu Franky udah pergi ya. Jadi cuma anak-anak buahnya aja. Ya, dan Franky membawa semua uangnya kayaknya itu. Anak buahnya cuma dikasih berapa gitu. Secepirit. Komisi. Secepirit. Dan ya, ini mungkin satu masalah selesai. Ini bukan masalah selesai. Ini sementara selesai. Sementara selesai. Sampai kembali ke Going Merry. Usopp diobati dan mulai sadar. Sementara nih si Robin masih belum ketahuan ada di mana ya. Jadi sementara krunya masih berenam. Ya, berenam. Formasi sebelum Robin kumpul di Going Merry. Usopp mulai sadar. Aku lupa pertama. Pokoknya pertemuan di kapal itu kayak mereka mau gimana, karena kapalnya kan udah gak bisa diperbaikin. Dan itu pertama kalinya Usopp dengar juga kalau ternyata Going Merry gak bisa diperbaiki. Ya. Dan di situ Luffy sempat ngejelasin ke Usopp kalau Going Merry itu udah gak bisa diperbaiki, bla bla bla. Terus Usopp kayak denial gitu. Ya. Gak mungkin, ini loh masih bisa, kita loh masih pakai barusan gitu. Ya udah, kita beli kayu lagi biar aku aja yang benerin Going Merry daripada berharap sama tukang kayu itu. Ya. Nah. Terus Luffy itu bilang pokoknya kayak dia sebagai kapten udah putuskan kita ganti kapal gitu. Ya. Tapi karena Usopp tidak mau, akhirnya Usopp menantang Luffy untuk berduel. Ini konflik nomor 3 ini. Ya, itu cukup seru sih. Perdebatannya itu menurutku bukan kayak dibuat drama-drama gitu. Tapi masuk akal. Soalnya kita lihat Luffy kan sebagai kapten dia harus bertanggung jawab buat kru-krunya ini. Soalnya kan waktu ketemu Iceberg itu cukup ada kata-kata yang cukup jelek. Kan Luffy tetap kekeh mau Going Merry. Nah, itu si Iceberg. Aku nggak menyangka ada kapten seperti ini gitu. Ingat nggak? Pokoknya intinya gitu. Aku lupa kata-kata persisnya, tapi sempat disinggung di situ. Sedangkan dari sisi Usopp sendiri, kita tahu kalau Usopp itu emang
Ya, meskipun ini dari pacarnya ya, bisa dibilang. Mungkin orang-orang, oh itu kan punya pacarnya, tapi dari Cem-ceman. ya cem-ceman. Tapi kalau kita melihat dari perspektif Usop, selama ini yang benerin Going Merry ya selalu Usop cuy. Yang lain ya bantu-bantu dikit. Tapi kayaknya core-nya ya emang Usop. Jadi itu kayak menurutku perdebatan ini emang ya wajar gitu. Nggak dipaksakan. Itu menurutku sih. Ya, dan di situ akhirnya Usopp memutuskan mengajak Luffy berduel karena kan apa ya? Memperebutkan posisi kapten gitu loh. Karena kan kalau sebagai kapten Luffy yang harus berhak menentukan mau gimana, ganti kapal atau enggak. Jadi mungkin harapannya Usopp kalau dia menang duel, dia bisa jadi kapten. Terus dia yang mau mengambil keputusan ya gimana lah. Pokoknya enggak ganti kapal atau gimana gitu kali. Enggak sih, kayaknya saat itu Usop udah memutuskan keluar cuy. Aku keluar dari kelompok ini gitu. Dia bertarung itu untuk, pokoknya kalau aku menang aku ambil Mary gitu. Jadi bukan memperebutkan posisi kapten. Ngerti gak? Bukan buruan si kapten. Bukan. Memperebutkan Going Mary. Oh. Jadi sebelum itu Usop udah memutuskan keluar karena Luffy sempat nggak sengaja terpelatuk. Jadi si Kalau Luffy kamu nggak setuju keluar aja gitu. iya, ya itu. Nah itu, terus Usop mulai insecure. Insecure dia kan merasa, apakah kau mau membuang teman-temanmu yang udah gak berguna? Going Merry kan udah gak berguna, dibuang. Usop juga gak berguna, sudah menghilangkan uang, mau dibuang. Usop pikirnya gitu, padahal enggak sebenarnya. Dan terjadilah malam itu duel terhebat abad ini. Ini menurutku salah satu at least top 3 best fight di One Piece. Minimalnya top 3 menurutku. Mantap sih. Kita gak nyangka Usop, bam bam bam, dial. Ya. Mantap. Kau mungkin kuat Luffy, tapi aku sudah lebih mengenalmu daripada musuh-musuhmu yang lain. Gitu. Iya, itu nice point. Sempat apa? Tapi ya pakai gas. Senjatanya keluar semua. Gas terus dibakar sampai meledak. Macam-macam tipu daya Usop itu. Sampai akhirnya ya, impact. Impact yang sia-sia. Tapi at the end of the day akhirnya pasti Luffy yang menang di duel ini. Dan yang lebih bikin mewek lagi, panel-panelnya itu loh. Chopper. Sebelum pukulan terakhir dikasih flashback. Pertemanan antara Luffy dan Usopp. Terus ada lagi adegan hujan, Going Merry menangis. Ya. Mantap. Dan ini si Chopper. Aku harus menolongnya. Terus sama Sanji di stop. Jangan, kalau kamu kesana dia malah lebih ini lagi. Bayangkan perasaannya setelah kalah ditolong sama kita. Harga diri. Bahkan Zoro bilang sama Luffy waktu itu. Bilang apa dia? Itulah yang harusnya dilakukan seorang kapten. Kalau kamu gentar, kepada siapa lagi kami harus percaya? Ya. Zoro. Zoro jarang ngomong, sekali ngomong. Wow. One-liner itu man. menunjukkan kalau ya sebagai seorang kapten Luffy harus mengambil keputusan yang berat seperti salah satunya ini. Akhirnya dia memutuskan ya udah kita tinggalkan Going Merry sama Usopp karena Usopp kan mau kita cari kapal sendiri gitu. Yes. Mantap. Ini menurutku puncaknya Water Seven di sini. Ya. Sejauh ini nanti kita lihat konflik ketiga ya. Tapi dengan selesainya duel dia belum berhenti konflik ketiga ini karena kan Usopp statusnya sekarang keluar dari topi jerami. Ya, ini sempat ini sih. Kayak kita dulu baca itu, wow, this is so deep, man. Ini kru yang selama ini selalu akur, selalu bersenang bersama-sama, tiba-tiba tercerai-berai. Ya. Dan ini bukan keputusan yang mudah buat Luffy juga. Di akhir chapter ditunjukkan kalau Luffy ternyata menangis. Ya. Ya, terlalu banyak hal keren sih di
scene ini. Water Seven. Ya, khususnya adegan Luffy versus Usopp ini. Mungkin ini cocok buat ini ya, thumbnail. Luffy versus Usopp. Nah, oke. Jadi ini lanjut. Setelah kelompok topi jerami mulai tercerai-berai, ada berita ini cuy. Pembunuhan, percobaan pembunuhan dari paman Iceberg. Yang ternyata pelakunya adalah Nico Robin. Dan itu membuat... Jadi ini awal konflik keempat ini. By the way ini ngitung konfliknya gimana sih? Masih bingung. Semoga ada kasus, hitung aja satu. Oh iya. Saya kira ada poin 1 apa. Oke, lanjut. Never mind. Oke, jadi konflik keempat ada penyerangan upaya pembunuhan ya. Yes. Terhadap Iceberg, tapi belum mati. Jadi Iceberg ditembak dan di situ dia melihat sebagai saksi kalau ada Nico Robin yang di sana menyerang dia. Yes. Dan jadinya, jadi membuat kru topi jerami yang diketahui Nico Robin itu salah satu bagian dari kru topi jerami ya. Nah, dia membuat Luffy dan kawan-kawan, Zoro dan kawan-kawan itu jadi target. Oh ini loh pembunuhnya. Kita harus mengamankan gitu lah intinya. Tapi di hari itu juga ini konflik kelima. Ternyata malam harinya itu nanti akan ada namanya Aqua Laguna. Yes. Itu air pasang yang akan membuat Water Seven tenggelam. Gak cuman pasang kayaknya. Termasuk ini ya. Gelombang. Ya, tsunami ya bisa dibilang gitu. Jadi selain ada konflik ini juga mereka harus berpacu dengan waktu untuk meninggalkan Water Seven. Terus setelah itu sempat ini tuh. Chopper sama Sanji sempat ketemu lagi sama Robin dan ini benar-benar untuk yang terakhir kalinya. Dan di situ Robin pamit. Ya. Robin, aku lupa kata-katanya apa, pokoknya dia bilang dia nggak akan kembali lagi dan ini terakhir kalinya dia bertemu. Selamat tinggal. Oke, sampai di situ. Ya. Dan sementara itu karena Luffy dan teman-teman itu dikejar sama orang kota, sama termasuk kru-krunya di Galela, itu mereka akhirnya memutuskan kita harus cari Robin, kita harus tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ya, mereka sempat diskusi toh. Ini kata-katanya Zoro keren juga. Jadi ini mereka berkumpul berempat ya. Luffy, Zoro, Chopper, Nami. Sanji katanya ingin punya ini rute sendiri yang kita belum tahu saat ini ya. Dari situ Zoro berempat itu, Zoro sempat ngomong, ini saatnya kita memutuskan apakah Robin adalah kawan atau lawan. Nah, kata-katanya selalu sedikit tapi mantap. Ya. Kayaknya Luffy memutuskan pokoknya dia harus ketemu sama si Robin, ingin tanya ada kejadian apa. Ya benar. Dan sementara itu si Franky udah kembali ya dari ininya. By the way itu kayaknya ketemu Franky sebelum itu ya? Atau sesudah itu? Aku lupa ingat. Lupa juga. Kayaknya sebelum deh. Jadi sebelum. Berarti Franky itu kembali ke rumahnya dulu, terus lihat anak buahnya babak belur, terus dia kayak mau balas dendam. Si topi jerami. Ya. Tapi kayaknya mereka ketemunya di itunya siapa? Bengkelnya itu Galela. Ya, benar. Terus mereka sempat battle juga di situ, Luffy lawan Franky. Nah, ini kita bahas dulu Franky, cuy. Oh ya. Super. Akhirnya dimunculkan. Tampangnya, wajahnya dan kemampuannya. Belum muncul pakai ini show di balik tirai. Wus, joget-joget. Super. Ya. Ini karakter yang cukup nyentrik juga ya. Ya. Dan kita nggak nyangka, kekuatannya apa ini? Bisa nyemburin api, dikira Nami kan, janjian dia pemakan buah iblis. Tahu-tahu nyemplung ke kali. Dan ini spesies baru yang ada di One Piece, yaitu Cyborg. Ya, kita dia manusia setengah robot. Iya, keren sih. Oh iya, kayaknya habis battle itu kan, terus diinterrupt sama orang-orang Galela. Oh iya. Mereka menyerang Luffy juga. Iya. Itu mantap sih, pentolan-pentolan Galela keluar semua. Pauli, Lucy, Kaku,
Lulu, Stone, nah itu. Jadi setelah serang tuh baru Luffy tahu kalau tadi malam ada penyerangan, di situ ada Nico Robin. Ya. Betul. Jadi setelah itu baru mereka rundingan tuh. Ya. Nah ini the next part ini cukup keren sih. Suasananya ini kayak ala-ala detektif atau ala-ala apa ya? Kayak pembunuhan di ruang tertutup gitu. Ada feel kayak gitu. Jadi mereka ini Galela merasa kalau malam ini bakal diserang lagi. Jadi rumahnya itu rumah atau apa ya? Aku lupa. Pokoknya tempatnya iceberg itu. Ya, markas gitulah. Ya itu mulai dilindungi sama tukang kayunya. Dijaga ketat. Ya itu keren sih. Oh ya, sementara itu si Frankie karena sudah tidak berhasil mengalahkan Luffy, dia ke bar. Bruno Bar. Yang ini siapa? Buat apa ya dengan bar? Bruno Bar. Ternyata. Jadi dia kayak curhat-curhat gitu. Tapi akhirnya ketemu sama Usopp dia. Kayaknya di part ini belum deh. Nanti di part 2. Water 7 part 2 kayaknya baru ketemu. Oke, cut. Kayaknya kamu baca kelewatan ya? Gak inget. Ya, jadi pokoknya intinya setelah rumah iceberg dijaga ketat, terus sempat ini, iceberg bicara sama Pauli. Yang kita nggak tahu itu apa, diperlihatkan dikasih misi, suatu misi. Sementara di depan kamar iceberg sudah ada 5 pentolan itu ya, Galela. Dikurangi 1 Pauli pergi menjalankan misi. Oh ya, waktu di bar itu ketemu sama ini, nenek yang di stasiun tadi lagi. Oh ya, Kokoro, nenek Kokoro. Aku ingat, cuman bagian pentingnya apa lagi ya? Pokoknya bilang ngomong sama Frankie ada Aqua Laguna atau apa gitu. Oh iya. Kayak mereka sudah kenal akrab gitu sih. Ya, Aqua Laguna itu kayak ini ya, apa? Kayak yang sesuatu yang pasti terjadi di Water 7. Jadi orang-orang sudah siap. Tiap kali Aqua Laguna datang gitu. Nah itu kembali ke pembunuhan di ruang tertutup. Tiba-tiba ada orang bertopeng dan berjubah mulai menyerang. Dan di situ ada Nico Robin. Nico Robin juga pakai topeng tapi kita tahu itu Nico Robin. Topeng apa ini? Topengnya paling low profile. Yang lainnya kan full face. Iya. Topengnya Nico Robin paling kelihatan. Nah, jadi sementara ada seorang yang menyerang di luar rumah dengan cambuknya, Nico Robin juga datang beserta manusia bertopeng beruang. Ya. Manusia bertopeng beruang. Dan mereka masuk ke kamar iceberg berdua ini. Sementara itu Kaku dengan kekuatan buah dua. Sorry, Kaku. Pauli maksudku. Pauli menjalankan misi rahasia juga didatangi 2 orang lagi. Bertopeng tengkorak dan bertopeng banteng. Yes. Dan ini CP9. Mulai diketahui mereka adalah CP9. Ya, jadi sementara ada penyerangan itu, si kru topi Jeremy juga menuju ke sana karena tadi kan Luffy bilang mau ketemu Robin. Ya. Jadi karena mereka udah memperingatkan pasti Robin akan kembali lagi, mereka akhirnya menyusul. Jadi kayak 3-way battle gitu ya, antara orang Galela lawan yang tadi si P9 lawan Mugiwara juga. Ya. Kurang lebih gitu. Cuman nggak benar-benar literally battle secara langsung sampai saat ini. Ya, lebih kayak ini sih. Menerobos gitu aja. Ya. Yang sempat shocking juga itu si manusia beruang. Masuk ke ruang iceberg. Langsung ditembak, dor. Gak pakai babibo. Itu cukup ini juga. Wow, mantap ini orang ini. Ya, sementara itu di ruangan lain si Pauli diserang sama tadi 2 sosok tadi ya. Iya. Yang mana Pauli itu pokoknya intinya nanti akhirnya ketemu lagi di ruangannya iceberg dan di situ terbuka semua bahwa ternyata selama ini sebelum dibuka si Pinan itu ini sempat ini sebagai sebelum dibuka ini dulu cuy. Jadi di depan kamar iceberg itu kan sempat dijaga 4 orang.
Cuma si Lulu sama Ya. Tilliston ini sempat pergi karena ngejar siapa itu kan. Yang orang bercambuk itu. Jadi tersisa 2 orang. Kaku sama Lucy. Terus pas Tilliston datang, loh, Kaku sama Lucy sudah KO. Terus ada si beruang itu. Si Tilliston mukul pakai palu batu. Waduh. Cuman satu Tekai. tangan. Satu tangan, brak, diantem balik si Tilliston. Itu menunjukkan betapa kuatnya musuh mereka ini. Terus Pauli Ya. yang menjalankan misi rahasia itu sempat ngomong juga kalau yang barang yang dibawa Pauli itu kan disuruh iceberg, ternyata itu palsu. Nah itu dari situ 2 sosok si P9 itu beralih ke kamar iceberg lagi. Dan di kamar ini semuanya terbuka. Ternyata si P9 itu adalah beberapa anggota dari Galela itu sendiri. Jadi ada Khalifa, ada Lucy dan Kaku. Yes. Dan satu lagi itu ternyata yang tadi di bar Bluno. Akhirnya kita tahu kenapa ada Bluno. Pasti waktu pertama kali baca Bluno ini siapa ini? Sempat mikir siapa ini Bluno? Kalau kita nggak cari depan lagi, oh ini Ini kalau dibaca-baca, penjaga bar tuh. kalau dibaca-baca kayak elemennya ini apa ya? Istilahnya kayak resepnya Eiichiro Oda itu kayak temanya apa ya? Konsep awalnya itu sudah pernah gitu, kayak waktu di penyusup-penyusup atau pengkhianat ini kan kayak waktu zamannya Kapten Kuro. Oh Udah iya. pernah kan. Terus waktu di Nami itu juga kan kayak gini pengkhianat. Waktu ikut Luffy terus dia ternyata anggotanya Arlong. Iya, tapi aku merasa Di kayak Alabasta juga Spider's Cafe, Bruno Bar, beda sih. Miss Double Finger. Tapi aku merasa kalau reveal-nya si P9 ini kayak masuk di top 10 anime betrayal gitu gak? Merasa gitu gak? Kayak wow mantep banget cuy. Orang-orang ini ternyata. Kayak Nanti ada Lucy, satu lagi. Kaku itu kayak cukup mind blown sih aku. Kayak, wah orang ini. Spoiler alert, nanti ada satu lagi. Apanya satu lagi? Momen-momen nanti akan ada di chapter-chapter yang nanti akan ada pengkhianatan lagi satu kali lagi. Ini maksudnya di arc-arc ini atau? Aquano. Oh, masih lama. Ya nanti aja itu. Oh ya, selain reveal itu, CP9, ini banyak juga informasi-informasi yang menurutku cukup plot twist juga loh. Ya. Sempat dibahas waktu Iceberg masih sama Robin berdua itu sempat dibahas juga. Apa Ya, kayak kalau ternyata pihak pemerintah itu mencari Pluton atau senjata yang itu juga sempat muncul waktu di Alabasta ya, Pluton. ya itu salah satu poin-poin ini ya kayak reveal yang wow. Nah, itu salah satu. Setelah itu ada lagi nanti. Kalau ternyata yang memegang Pluton adalah Cutie Valve. Ya, Ketiflam. Ya, Cutie Flam itulah. Yang tidak lain adalah ternyata Frankie. Ini kayak kita dipukul dengan reveal yang bam, wow. Kok pas baca merasa gitu sih. Terungkap gitu. Ya. Ya. Jadi bisa dilihat apa ya? Stylenya Eiichiro Oda itu kayak itu kayaknya. Apa? Elemen-elemen pengkhianatan tuh cukup menarik juga ya. Jadi kayak ada reveal gitu. Iya, Dan ya itu akhirnya tadi setelah di reveal terus Luffy dan kawan-kawan juga akhirnya berhasil masuk ke ruangan itu ketemu sama si P9. Dan itu Iya. sempat duel singkat ya. Walaupun ya tidak imbang ya karena si P9 ternyata cukup kuat. Iya, Jadi Luffy, Zoro itu udah sempat berusaha untuk nyerang tapi ternyata ada jurus Tekai, Shigan. Wah, ini Soru. oh iya, Soru itu yang mana? Aku lupa itu. Pokoknya itu sempat dijelasin bentar. Ada 6 jurus apa gitu. Terus ini buah setan tadi sudah kita sebut belum ya? Buah pintu-pintu. Bluno. Sudah, tadi aku udah sebut. Jadi Ya, itu. cara si Robin sama
si Pinan yang kepala beruang itu bisa masuk karena ada kekuatan buah doa-doa. Ya, Pintu kemana saja. ya. Sama di reveal satu lagi. Rob Lucy. Buah tipe leopard. Swan leopard. Dan ini kayaknya tipe karnivora pertama deh. Soalnya sempat disinggung sama Chopper. Dari semua buah zoan, karnivora itu yang paling berbahaya atau apa gitu. Karnivora itu punya kekuatan fisik yang paling kuat. Ya, pokoknya gitulah. Nah itu kayak Dan katanya kalau tipe karnivora itu kekuatan fisiknya semakin dilatih dia semakin meningkat. bisa lebih berlipat fisiknya. Ya. Itu cukup keren sih. Reveal di situ juga. Dan akhirnya, oh ini, Kaku sempat lawan Zoro ya. Kaku pakai ini loh, alat buat ngechat itu loh. Apa itu alat? Krik chat. Krik ya. Ya itu. Tapi pada akhirnya kru topi jerami kalah semua. Dan rumah iceberg pun dibakar. Ya. Untuk menghilangkan jejak. Terus para si Pinan kita pergi cari ke Tiflam. Oke. Wow. One hell of an arc ini. Ada lagi? Atau kita masuk ini ke babak penilaian? Oke, kita bisa langsung ke penilaian aja. Yes. Oke, jadi untuk part 1 ini kita akan cari best moment, terus MVP, sama skornya berapa nanti. Oke. Ya, best moment aku dulu mungkin ya. Ya. Menurutku ini benar-benar impactful, emosional, dan keren dalam satu waktu. Luffy versus Usopp. Ini salah satu yang bikin Water 7 ini kayak, mantap iki, arc mantap iki. Luffy versus Usopp aku. Oke, jadi konflik Luffy dan Usopp ya. Yes, Kalau aku momen yang paling ini ya, apa ya? best moment. Ya kalau yang tentang Luffy itu sama Zoro mungkin sudah cukup mainstream ya. Aku yang kayak sedikit anti mainstream, yaitu saat si Bluno, si beruang, menembak iceberg. Wah, Der. Itu pasti kaget juga. kayak nggak babi bul tiba-tiba ditembak. Meskipun Jadi ini menunjukkan sedemikian apa ya, berbahayanya atau si Pinan itu, karena mereka kan katanya agen pemerintah yang diberi license to kill lah istilahnya. iya, Semua yang menghalangi tujuan pemerintah. yes, itu sempat dicerita tapi kita belum bahas tadi ya. Si P9 itu kayak agen intelijen dari pemerintah itu ada 8 harusnya. 9 ini yang rahasia, super top secret gitu lah istilahnya. Ini kayaknya referensinya dari ini. Kalau di Inggris itu ada MI6. MI6 itu apa? Mission Impossible. Kayak apa ya? Pokoknya ada agen-agen rahasianya itu. Mereka pakai kodenya MI6. Ini dari film atau asli? Asli. Oh, baru tahu. Ya, lanjut. MVP. Oke. Kamu udah belum? Untuk MVP, kalau aku sih kayaknya ini Zoro. Lagi-lagi Zoro. Sering, Zoro. Biasalah. Apa yang membuat Zoro jadi MVP? Bacotan-bacotannya itu waktu dia bilang Luffy, kepada siapa kami harus percaya itu. Ya, terus sama saatnya menentukan apakah Robin lawan atau kawan, apa sih itu? Oh iya itu juga. Oke. Oke, dia memang secara action nggak terlalu banyak ya di chapter ini, tapi dari sisi ini cukup apa ya, menunjukkan sisi lainnya dia gitu. Oke. Kalau aku MVP Kaku. Sudah pasti aku udah duga. Mantap sih. Pasti kamu pakai jaket leher panjang. Dulu sempat kepikiran nyari itu, tapi nggak terlalu kesampaian. Tapi mantap sih Kaku. Dari awal muncul itu kayak langsung steal the show. Apalagi hidungnya itu sering disamain sama Usopp. Jadi dia kayak karakter jokes tapi keren gitu loh. Kayak lelucon tapi keren.
Versi keren dari Usopp. Yes, bahkan sampai di reveal kalau dia adalah anggota CP9 itu tetap anjir, keren ini, cocok ini orang ini. Puas gitu loh. Tidak mengecewakan. Ya. Ya itu, MVP ku Keiko. Oke, sekarang untuk skor. Yes. Aku dulu. Boleh. Oke, untuk skor karena ini apa ya? Ya, kayak tadi aku sudah bilang, emang katanya ciri khasnya Oda kayak di arc yang kayak gini, yang cukup panjang ini, kayak ada elemen-elemen konspirasinya, pengkhianatan gitu ya. Sama kayak waktu di Alabasta juga. Yes. Ini cukup oke sih. Tapi karena seharusnya mungkin beberapa kayak udah bosen gitu ya. Wah, konspirasi lagi gini. Tapi karena ini dikemas dengan bumbu-bumbu yang lebih banyak ya. Kayak tadi konflik-konfliknya banyak. Mulai dari Robin keluar, terus Going Merry mau hancur, terus Usopp lawan Chopper. Usopp lawan Luffy. Aqua Laguna dan segala macam. Jadi kayak elemen yang sudah pernah dipakai sebelumnya jadi ada kayak tambahan-tambahan lagi gitu loh. Jadi lebih mantap lagi. Iya, jadi bumbunya lebih banyak. Nggak berasa kalau ada repetisi. Iya. Nggak secara langsung, kayak ini cukup kaya gitu loh. Kita merasakan banyak hal baru gitu. Ya. Untuk ini sih sebagai pembukaan arc besar ini sih mungkin 8,5. Oke. 8,5. Ya. Kalau aku kayaknya sama sih, sekitar 8,5. Ini bisa dibilang masih setup ya. Jadi ini kayak mulai konfliknya apa aja, terus musuhnya siapa. Jadi 8,5 ya udah cukup tinggi sih menurutku. Untuk arc masih persiapan lah ya bisa dibilang. Untuk berikutnya nanti bakal ada tarung-tarung yang lebih seru. Tapi ini udah mantap sih. Ya. Paruh pertama Water 7, 8,5. Ya bisa dibilang sih awal-awal ini kayak baru setupnya untuk nanti ke bagian klimaks ya. Sama resolusinya nanti. Jadi kayak pertama mungkin kita lihat kayak si Frankie, keluarga Frankie. Itu juga cukup ini ya. Mungkin kita agak bingung pertama kali muncul tuh. Ngapain ada mereka kayak kroco-kroco, gak bisa kayak lemah gitu. Iya. Tapi terus di part berikutnya keluar karakter Frankie udah lemah, terus bosnya aneh-aneh gini. Ternyata di reveal, dulu ada yang namanya Katiflam, sekarang jadi Frankie. Ternyata ada peranan penting gitu. Iya, dan itu yang menurutku nilai plus dari One Piece juga sih. Kayak setiap unsur yang dibawa, bahkan kereta api, kodok, itu nanti bakal jelas. Nanti itu apa sih, kenapa? Jadi nggak asal muncul ada, tapi nanti kita tahu itu kenapa. Di awal itu muncul, nanti ada ceritanya gitu. Ya. Terus kayak si itu juga, waktu di stasiun tuh kan ada nenek itu sama bocil itu. Ya, itu termasuk. Mungkin kita tanya, apa ini? Karakter apa ini? Muncul sekilas aja. Terus kayak si Bluno juga. Bluno Bar. Iya. Apa ini ada Bluno Bar? Kayak, jadi mulai sekarang jadi kalau kita dari sini kita udah bisa mulai tahu. Setiap kali ada karakter muncul diperkenalkan, bisa jadi dia bagian dari satu yang lebih besar. Yes. Setuju. Jadi semua diperkenalkan hal kecil, ternyata hal kecil itu wow, ada ujungnya gitu. Nah, coba ada satu yang sempat diperkenalkan tapi tidak ada efek apa-apa. Siapa itu? Empat prajurit padang gurun yang di Alabasta itu. Prajurit A, B, C, D. Mate. Itu kalau ada top 10 useless karakter, mungkin kita bikin turnamen ya. Turnamen karakter-karakter paling tidak berguna. Udah lama gak turnamen, jadi kita bikin turnamen. Oke. Jadi yang karakter yang kemunculannya shock tapi tidak mengefek apa-apa. Karakter paling tidak berguna lah. Ya. Oke. Yes, jadi itu untuk Arc Water 7 part 1 cukup mantap. Kita nanti akan lanjutkan di J-Pop episode berikutnya untuk part 2 dari Water 7. Chapternya adalah untuk part 2 350 sampai 374.
Terus episodenya 247 sampai 263. Nah, itu ya. Oke. Jadi ketemu lagi di J-pop berikutnya ya. Ya, kalau nggak telat 2 minggu. Lanjutan dari ARK ini. Kalau nggak telat 2 minggu. Terus kalau kalian mau tulis pendapat kalian bisa tulis di kolom komentar di YouTube ataupun di fanpage Facebook Denden Podcast, ataupun di Instagram juga bisa @dendenpodcast. Dan jangan lupa untuk support, sebarkan podcast ini ke teman-teman kalian supaya ngikutin One Piece juga, atau pengen nostalgia tentang One Piece dan lain-lain. Share, favoritkan, subscribe, dan lain sebagainya. Ya, kalian tahulah caranya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dari episode ini. Mantap kalian bisa bertahan sampai akhir. Dan saya Hendy Jul. Saya Hans. Dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Yuk, dadah.